Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sallallahu. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi kelas 10 pelajaran GN1 tentang bab pertama, yaitu tentang peta konsep pondok pesantren. Karena bab pertama kita membahas tentang pesantren. Apa sih pesantren itu? Bagaimana sejarah pesantren? Kemudian klasifikasi pesantren. Yang terakhir adalah peranan pesantren terhadap lahirnya Nahdlatul Ulama. Ini penting untuk kita pelajari karena mayoritas kita adalah pesantren, dan Indonesia ini bisa merdeka juga atas adanya peranan dari pondok pesantren. Yang pertama, kata kunci yang akan kita bahas pertama adalah pengertian pesantren, sejarah berdirinya pesantren, dasar dan tujuan, kemudian prinsip pendidikan pesantren, hubungan pesantren dengan Nahdlatul Ulama. Ini ya, pesantren itu pondok itu kan ada susunan kata, ada pondok, pesantren. Pondok itu berasal dari bahasa Arab, ya, yaitu funduk. Funduk itu kalau bahasa Arab artinya mana aslinya adalah hotel atau ruang tidur, atau bisa diartikan wisma. Sedangkan pesantren itu berasal dari kata santri, ya. Dan ini santri kemudian ketambahan makna be dan an, ya, di sini, ya. Kemudian menurut istilah, pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam, tempat para santri belajar agama Islam dan menerapkan ajaran Islam menjadi bentuk perilaku yang Islami. Walaupun memang makna pesantren itu ada berbagai macam, tapi ada sistem pendidikan pesantren yang paling utama yang dibagi menjadi dua, yaitu satu sistem weton atau sistem bandongan. Bandongan itu seorang mu'alim, seorang guru, seorang kiai mengajarkan pada santrinya. Yang kedua ada sistem namanya sorogan. Sorogan itu apa? Seorang santri membaca dan didengarkan langsung seorang kiai. Itu namanya sistem sorogan. Itu sistem yang diterapkan di berbagai macam pesantren di Indonesia, ya. Dari hari ini kalau menggunakan sistem salaf. Karena kalau sekarang pesantren itu terbagi menjadi 3 macam, ya. Satu, pesantren salaf. Kedua, pesantren modern. Ketiga, ada istilah pesantren terpadu, ya. Ada terpadu. Dan ini sekarang yang terpadu ini sudah mulai berkembang sangat pesat dan banyak sekali, ya. Di setiap daerah pasti ada salaf, ada modern, ada terpadu. Nah, pondok pesantren juga menekankan pada misi pendidikan dan misi dakwah, karena tujuan utama dari pesantren itu adalah mengajarkan nilai-nilai Islam, dan bukan hanya Islam tetapi hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan, baik sosial maupun kenegaraan. Itu misi dari pesantren. Dan juga yang adalah misi yang paling utama adalah dakwah, karena melalui pesantren ini dakwah Islam bisa diterapkan dan bisa diajarkan secara lengkap, ya, daripada di luar pesantren. Karena orang-orang para santri itu bisa fokus pembelajarannya tentang agama Islam dan dasar-dasarnya. Kemudian dasar dari berdirinya pesantren itu dilihat dari ayat Al-Qur'an, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-dini wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya fala nafara min kulli firqatin, ya, maka tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an ini sendiri diterangkan bahwa ada golongan orang Islam itu memang dibagi menjadi 2 pada zaman Nabi Muhammad dan seterusnya. Yang satu ada salah satu golongan lihat tafakuh fiddin. Yang satu itu bertafakuh, mendalami ilmu agama secara mendalam. Yang lain bertugas yang lain bertugas untuk memberikan dakwah. Jadi ada yang tafakuh fiddin, ada yang metode dakwah secara langsung, ya. Ini
Ini tentang pondok pesantren. Kemudian ini bisa dilihat dari prinsip dari pondok pesantren itu adanya figur seorang kiai sebagai figur sentral, seorang yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi yang menjadi panutan dan punya peranan penting dalam suatu lembaga pendidikan. Kemudian adanya masjid atau sebagai tempat sarana untuk pembelajaran. Yang ketiga adanya santri. Kemudian yang keempat adanya asrama sebagai tempat tinggal. Yang kelima adalah adanya kitab. Kalau kitab salaf berarti kalau pondok pesantren salaf menggunakan kitab kuning. Kadang kitab-kitab klasik yang ini menjadi modal utama dari pendidikan pesantren. Ya, ini kemudian klasifikasi pondok pesantren. Ini ada klasifikasi, ada pembagian bahwa pesantren itu terbagi menjadi 3 klasifikasi ya. Ada pondok pesantren salaf, kholaf atau modern, kemudian perpaduan pondok salaf dan kholaf. Kholaf itu artinya modern. Seperti contoh pondok pesantren Keluar Agung Banyuwangi ini salaf. Pesantren Gontor itu modern. Bahkan modern pertama di Indonesia itu adalah pondok pesantren Gontor ya. Kemudian ada perpaduan seperti contoh Tebu Ireng, Tambak Beras dan lain sebagainya. Ini ada beberapa contoh pondok pesantren di Indonesia yang memiliki perpaduan. Kalau di Pekalongan ini juga ada ya. Ada yang modern, ada yang salaf, ada yang terpadu. Kalau salaf itu di sekitar kita ya, pondoknya Bayi Taufik itu masih salaf. Atau pondok terpadu itu seperti Al-Fusa ya. Kemudian ada modern seperti di Pondok Buaran itu ada modern. Peranan pondok pesantren dalam Nahdlatul Ulama ini sangat penting ya. Karena NU itu lahir cikal bakalnya adalah kebangkitan dari para ulama. Para ulama pada waktu itu sepakat untuk membuat suatu organisasi yang dikenal dengan Nahdlatul Ulama. Tapi sebelum ada Nahdlatul Ulama, pondok-pondok pesantren itu sudah ada. Karena awal sejarah berdirinya pondok pesantren itu tidak luput dari peranan para wali songo. Khususnya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik ya. Karena pendiri pertama adanya pondok pesantren itu Sunan Gresik. Ya, beliau mendirikan pertama pesantren di Indonesia. Ada sistem pesantren di Indonesia itu Sunan Gresik. Ya, beliau menggunakan sistem menggunakan surau atau musola atau tempat-tempat ibadah sebagai wadah untuk menampung atau untuk pembelajaran karena dulu belum ada. Kalau pendidikan formal itu sudah ada mungkin ya, zaman Belanda pun sudah ada, tetapi pesantren ya itu baru ada setelah zaman Wali Songo pertama yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Contohnya murid-muridnya banyak, ada Sunan Ampel, ada Sunan Bonang dan lain sebagainya. Ini pesantren. Dan peranan pesantren sebagai lembaga pendidikan juga sangat penting di Indonesia karena terbukti bahwa sistem pesantren itu sebagai sarana yang sangat mumpuni karena terbukti banyak lulusan pesantren pada zaman dulu entah itu dulu ataupun sekarang yang menjadi tokoh-tokoh nasional. Bahkan sekarang wakil presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin atau Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin itu berasal dari pesantren. Ya, dia bisa. Jadi kalau ada santri yang ingin menjadi presiden atau wakil presiden itu mungkin saja. Buktinya ada presiden kita dulu Abdurrahman Wahid ya, atau terkenal dengan Gus Dur itu presiden. Kalau wakil presiden ada Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kemudian keagungan NU tidak hanya dari kalangan para ulama ya, karena terdiri dari lapisan para masyarakat, entah itu yang terbelakang pesantren atau akademis dari perguruan tinggi dan lain sebagainya. Karena NU itu tidak bisa berdiri tanpa kalau hanya dari mengandalkan dari pesantren saja, maksudnya tidak bisa kuat. Walaupun bisa saja ya, tetapi tidak kuat karena NU ini menampung semua aspirasi, menampung semua masyarakat Islam, baik yang pesantren maupun yang non pesantren. Itu adalah hal-hal yang ada yang berhubungan dengan pesantren, bahwa yang jelas bahwa pondok pesantren itu
Kesimpulannya bahwa pesantren itu sudah berdiri sejak zaman Wali Songo, khususnya yaitu berdiri pada awal Syekh Maulana Malik Ibrahim yang kemudian dikembangkan oleh Sunan Ampel atau di Raden Rahmat ya, Sunan Ampel yang berkembang bahkan sampai sekarang masih ada ya. Kalau kalian semua pernah ke Sunan Ampel, ke makam Sunan Ampel, di situ masih ada masjid yang berdiri sejak zaman Sunan Ampel sampai sekarang. Dan ada sistem pendidikan yang dari dulu sudah ada. Kalau kalian tanya madrasah pertama di dunia itu apa sih? Maka jawabannya adalah madrasah yang didirikan oleh Imam Haromen yang disebut Madrasah Nizamiyah. Itu madrasah pertama kali di dunia ya. Ya, sistem non formal tetapi hampir sama seperti formal itu berdiri sejak zaman Imam Haromen yang dikenal dengan Madrasah Nizamiyah. Kalau pesantren pertama kali di dunia ada itu sejak zaman Rasulullah yang dikenal dengan istilah Ashabus Suffah. Sampai sekarang masih ada tempatnya, buktinya dan sistemnya masih ada sampai sekarang. Itu berada di Masjid Nabawi. Itu Ashabus Suffah, pesantren pertama. Tapi kalau kalian tanya pesantren pertama di Indonesia, pendirinya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim dan sampai sekarang masih ada. Kalau kalian ziarah ke Sunan Gresik atau bisa kalian ziarah ke makam Sunan Ampel, di sana masih ada tempat dan di sana dibuat masih utuh seperti awal berdiri. Nah, ini silahkan setelah kalian mempelajari ini, silahkan ini ada evaluasi. Tidak sekarang, tapi untuk evaluasi minggu depan silahkan kalian bisa menjawab dan kalian tulis evaluasi ini ya. 1. Sebutkan 3 tujuan pondok pesantren, berikan 3 contoh pesantren di Indonesia ada di sekitar kita, contoh pesantren salaf, kholaf dan terpadu ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian jelaskan seperti peranan sistem pesantren sesuai yang kalian ketahui. Kemudian sebutkan 5 elemen pondok pesantren yang membedakan dengan yang lain. Kalau kalian ingin lebih jelas silahkan bisa membaca buku yang sudah saya share ya, PDF-nya bisa dibaca kembali secara lengkap dan silahkan bisa diisi. Pengumpulannya maksimal 2 minggu dari sekarang ya. 2 minggu dari sana itu maksimal ya. Kalau ada yang itu, kalau lebih dari 2 minggu mungkin nggak saya terima ya. Tapi silahkan bisa dipelajari, PDF-nya nanti bisa di-share atau bisa minta ke temannya. Tapi yang di grup itu sudah ada ya. Silahkan atau bisa komen ke laman YouTube ya yang disediakan, bisa komen tapi jangan lupa like, komen dan subscribe ya, supaya madrasah kita subscribe-nya semakin banyak. Ya mungkin itu, mohon maaf apabila ada salah kata. Kalau ingin jelas bisa ditanyakan melalui WA saya atau seperti yang saya sampaikan. Cukup sekian. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.